Hai, selamat datang di Misteri Dua Dunia. Bersama saya, Rizky DA, dalam segmen Keramat, Kisah Misteri Malam Jumat. Untuk kalian yang belum subscribe, silakan subscribe dulu ya. Dan jangan lupa untuk bunyikan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari Misteri Dua Dunia. Peristiwa ini terjadi 1 tahun yang lalu. Sebut saja namanya Mbak Tri. Sebagai orang desa, pilihan kerja kalau nggak jadi petani ya biasanya merantau ke kota besar. Nah, yang kedua ini menjadi pilihan Mbak Tri. Mbak Tri merantau untuk bekerja di kota Surabaya sebagai pembantu rumah tangga. Setelah kerja selama 2-3 tahunan, Mbak Tri belum pernah pulang ke desanya, yaitu Sambong, Kecamatan Sedan, Rembang, Jawa Tengah. Akhirnya suatu hari Mbak Tri memutuskan untuk pulang kampung. Singkat cerita, sekitar jam 1 pagi, Mbak Tri nyampe di Rembang dan turun dari bis. Namun Mbak Tri tidak langsung tiba di desanya. Jarak desa Mbak Tri dengan jalur Pantura masih cukup jauh, sekitar 8 kiloan. Karena waktu itu masih malam, akhirnya Mbak Tri mencari tukang ojek yang memang sering mangkal malam di sekitar pertigaan Pandangan, tempat Mbak Tri turun dari bis. Daerah ini cukup ramai, karena pertigaan ini mempertemukan Kecamatan Sedan dengan jalur Pantura. Kebetulan Mbak Tri melihat Pak Bayan, tetangga di kampungnya yang memang berprofesi sebagai tukang ojek. Langsung saja Mbak Tri menghampiri beliau dan meminta untuk mengantarkan pulang. Sebagaimana orang kampung yang udah lama gak ketemu tetangganya, Mbak Tri pun menyapa dan sedikit mengobrol dengan Pak Bayan. Namun Pak Bayan malah cuek. Dia cuma ngangkatin barang Mbak Tri yang cukup banyak ke bagian tengah motor saja. Mungkin Pak Bayan sudah capek kerja ngojek seharian, pikir Mbak Tri. Di sepanjang perjalanan pun Mbak Tri sama sekali nggak ngobrol sama Pak Bayan, dan tak sepatah kata pun keluar dari mulut Pak Bayan. Dari sinilah Mbak Tri mulai merasa ada kejanggalan. Setelah setengah jam, akhirnya nyampe juga di depan rumah Mbak Tri. Mbak Tri pun mengangkat tasnya ke teras rumah. Disusul Pak Bayan di belakang membawa barang. Langsung saja Mbak Tri mengeluarkan uang dari dompetnya. Disinilah hal mistik terjadi. Saat Mbak Tri membalikan badan untuk mengasih ongkos ojek ke Pak Bayan, tiba-tiba sosok Pak Bayan berubah menyeramkan. Mukanya berubah menjadi merah menyala. Tiba-tiba angin bertiup kencang dan sosok Pak Bayan menghilang begitu saja berikut motornya. Antara rasa capek dan shock, Mbak Tri pun hanya terpana menggigil dan segera masuk ke rumahnya. Esok paginya, Mbak Tri masih bingung dan shock dengan kejadian tadi malam. Apa sih yang sebenarnya terjadi malam itu? Meskipun begitu, Mbak Tri merasa masih berhutang uang ojek pada Pak Bayan, sehingga Mbak Tri memutuskan pergi ke rumah Pak Bayan untuk bayar uang ojek. Disinilah kejadian semalam terkuak. Saat sampai di rumah Pak Bayan, Mbak Tri ditemui oleh keluarga Pak Bayan, dan alangkah kagetnya Mbak Tri ketika diceritakan bahwa sebenarnya Pak Bayan sudah meninggal seminggu yang lalu. Jadi siapa sebenarnya tukang ojek tadi malam yang dinaiki Mbak Tri? Dan jarak 8 kilo perjalanan itu Mbak Tri sebenarnya naik apa? Kejadian ini akhirnya membuat heboh
warga desa Sambong, bahkan sampai ke desa-desa tetangga lainnya. Siapapun itu, kodam atau jin, Mbak Tri tetap merasa berterima kasih karena telah diantarkan sampai ke rumahnya dengan sehat walafiat dan barang-barangnya pun utuh, tidak ada yang hilang. Itulah tadi cerita dari Mbak Tri. Untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Dan jangan lupa untuk bunyikan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari Misteri Dua Dunia. Dan jangan lupa untuk follow Instagramnya di @misteri2dunia.